Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita melanjutkan kuliah daring tentang ekonomi Indonesia. Ini kuliah yang ke-19 dari rencana insya Allah 100 kuliah ekonomi. Hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan posisi investasi internasional Indonesia. Masih berkaitan dengan beberapa sesi terdahulu. Pada sesi terdahulu kita sudah mengetahui bahwa ada neraca atau catatan mengenai transaksi Indonesia dengan pihak non-Indonesia, non-penduduk, pihak asing, yang disebut dengan transaksi finansial. Nah, transaksi finansial itu sendiri merupakan catatan atau neraca yang menjadi bagian dari catatan yang lebih luas, yang mencakup lebih banyak, yaitu neraca pembayaran Indonesia. Jadi kita sudah tahu kemarin di dalam neraca pembayaran Indonesia ada transaksi berjalan, current account, yang top itu di media, di Google. Kemudian ada transaksi modal, dan capital account, lalu ada transaksi finansial, financial account. Cuma karena transaksi modal itu relatif kecil untuk kasus Indonesia, biasanya yang dibahas hanya dua, transaksi berjalan dan transaksi finansial. Nah, transaksi finansial sudah kita ketahui kemarin, itu merupakan aliran keluar masuk devisa, ya, duit keras. Kemarin kita sudah tahu devisa itu hard currency plus emas moneter. Itu selama setahun, ada informasi tentang 3 bulan atau 3 bulan. Selama setahun terkait transaksi modal finansial. Jadi berapa modal finansial? Selanjutnya saya sebut duit, ya, duit masuk dan berapa duit keluar. Nah, kita sudah tahu kemarin bahwa selama tahun 2019 itu arus masuk bersih jatuhnya, karena kebanyakan uang atau modal finansial itu bersifat masuk dibandingkan keluar. Total netonya 36,65 miliar dolar. Itu selama setahun 2019. Ada catatan tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya sudah katakan kemarin bahwa pada dasarnya kan itu mencatat perubahan isi dompet. Nah, transaksi finansial salah satu bentuk perubahan isi dompet. Kalau keseluruhannya disebut neraca pembayaran. Kita bicara tentang satu slot, satu bagian dari dompet NPI itu adalah transaksi finansial. Dia berubah-ubah setiap tahun. Bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan neraca yang kita pelajari kemarin. Nah, pertanyaannya khusus di kantong bagian transaksi finansial itu kan ada catatan dari tahun-tahun sebelumnya, akumulasi. Misal salah satu jenis utang, kan utang itu terakumulasi. Ada utang baru, ada utang yang dilunasi, ada utang baru, ada dilunasi, ya bisa bertambah, bisa berkurang secara akumulatif. Nah, catatan akumulasi seluruh transaksi finansial tadi disebut posisi investasi internasional sebenarnya. Nah, karena ini Indonesia, namanya posisi investasi internasional Indonesia. Indonesia International Investment Position. Ya, singkatannya PIII 3, ya, posisi investasi internasional Indonesia. Nah, tetapi kita tahu dalam catatan ekonomi itu ada detail-detail yang tidak persis sama dengan gambaran umumnya. Selain karena keluar masuk, juga kan isi dompet itu nilainya bisa berubah karena perubahan kurs. Kan isi dompet ada rupiah, ada dolar, ada euro, ada yen, ada yuan, dan sebagainya. Antar kursnya kan berubah. Sementara isi dompet keseluruhan dinyatakan dengan dolar Amerika. Karena itu ada penyesuaian kurs yang merubah sedikit catatan posisi. Begitu juga dengan sebagian bentuknya kan surat berharga. Surat berharga juga ada fluktuasi harganya. Tetapi secara konsep, ya, transaksi finansial mencatat arus keluar masuknya selama setahun. Posisi investasi internasional adalah mencatat posisi pada tanggal tertentu berapa isinya. Jadi kalau menyebut transaksi finansial tahun 2019 atau triwulan 1 2020, berarti 3 bulan. Sementara kalau PIII ini, posisi investasi ini, catatan posisi investasi internasional Indonesia pada 31 Desember
2019 atau pada 31 Maret 2020. Nah, itu ya. Kita mengetahui juga bahwa kemarin di antara transaksi finansial itu ada yang milik orang Indonesia, memang aset finansial orang Indonesia yang keluar masuk. Kadang dia beli saham atau obligasi di Singapura, kadang dia jual, dia kembali lagi ke Indonesia. Kadang dia investasi di Vietnam atau di Thailand, ikutan buat pabrik di sana atau membeli saham untuk ikut mengelola sebuah pabrik di sana. Tapi skala tertentu dia balik ke sini. Ya, sama dengan orang asing di sini juga ini buat sepatu Adidas, Nike dan sebagainya. Bikin pabrik di Indonesia. Suatu saat, wah demo buruh banyak. Ini kok ongkos produksinya agak naik, hitung-hitung, wah saya mau pindah saja ke Filipina. Ya, keluar. Jadi kan milik asing bisa keluar masuk, milik Indonesia bisa keluar masuk. Nah, posisi investasi internasional mencatat posisi akhir. Jadi akumulasi itu kan berarti posisi akhir pada tanggal yang disebutkan. Disebut posisi kewajiban, PII kewajiban. Nah, sukanya disebut dengan singkatan kewajiban, dengan penyebutan kewajiban finansial luar negeri, KFLN, per 31 Desember 2019 berapa? Jadi kalau PII kewajiban atau KFLN, nanti kelihatan ya di grafik, itu sebesar 711,6 miliar dolar pada akhir 2019. Apa artinya? Artinya seluruh modal asing yang sedang ada di Indonesia nilainya pada tanggal 31 Desember, baik itu berupa kepemilikan atas pabrik, kepemilikan atas perusahaan, berarti investasi langsung, baik itu berupa kepemilikan surat berharga negara, surat utang swasta, korporasi, atau saham yang untuk diperjualbelikan, namanya investasi portofolio. Dua macam sudah ya. Ditambah lagi asing juga melakukan beberapa transaksi yang bersifat derivatif. Ya, nanti kita khusus tersendiri derivatif dicatat juga. Lalu ada yang keempat, ada juga orang asing menaruh duitnya di perbankan Indonesia atau di lembaga keuangan Indonesia, namanya investasi lainnya. Nah, keempat-empatnya apapun bentuknya, tapi semuanya adalah milik asing yang sedang ada di Indonesia. Modal finansialnya disebut posisi investasi internasional Indonesia, kewajiban. Nah, ada ya, kewajiban. Nah, kadang istilahnya agak teknis ini disebut juga ya, berarti sama. Kewajiban finansial luar negeri, sampai saya salah nih, KFLN. Itu nilainya besar loh ya, 711,6 miliar. Nah, itu untuk mata saudara-saudara, pada tanggal 31 Desember beberapa bulan yang lalu di Indonesia ini ada kepemilikan asing terhadap perusahaan, nilainya 711 miliar dolar. Ya. Tetapi kita juga harus tahu, orang Indonesia, saya berulang katakan, juga tidak sedikit yang kaya, perusahaannya juga cukup besar sehingga investasi di luar negeri. Namanya PII, posisi investasi internasional Indonesia, aset. Nah, Anda petik ya aset ya. Ya, disebut juga AFLN, aset finansial luar negeri. Jadi orang Indonesia yang sedang investasi langsung, yang sedang punya saham surat berharga di luar negeri, yang sedang menyimpan duitnya di Singapura, yang sedang menyimpan duitnya di Cina dalam bentuk tabungan atau deposito, semua itu nilainya pada tanggal 31 Desember, karena sama kan, berarti supaya dibandingkan, itu 373,3 miliar dolar. Bayangin ya, 373, miliar dolar. Nanti periksa kalkulator beberapa triliun dengan kurs tertentu. Banyak. Nah, tetapi kalau dibandingkan tadi, berarti kan masih lebih banyak orang asing di sini daripada kita di luar. Itu namanya itu. Nah, mari kita lihat slide ringkasan dari posisi investasi internasional Indonesia tahun 31 Desember 2019. Nggak bisa disebut tahun ya, harus tanggal 31 Desember 2019 atau akhir tahun 2019. Karena dia bersifat stok, bersifat satu waktu. Sama dengan utang. Utang lu berapa? Beda dengan utang lu bertambah berapa sebulan ini, kan lain. Ini stok, kita sedang bicara itu. Nah, tadi seperti Anda lihat, saya sudah jelaskan di depan tadi, yang aset A, yang B kewajiban. Saya balik menjelaskannya dari yang kewajiban. Karena itu berarti duit asing yang ada di sini. Itu tadi seperti saya katakan 711,57 ya kalau dibulatkan. 711.566 juta.
miliar dolar, dolar, juta dolar. Kalau miliarnya 711. Nah, itu ada yang berupa investasi langsung. Nah, bisa Anda bayangkan kalau investasi langsung itu kan dia bisa mendirikan pabrik, membeli perusahaan, membeli bank, apapun, atau dia punya saham untuk ikut menjadi manajemen. Itu kan nggak gampang pergi. Makanya disebut foreign direct investment, tidak gampang pergi. Jadi kalaupun dia mau pergi, si Nike atau Adidas kan banyak urusan tuh dia, nutup pabrik, memphk orang, prosedur dan sebagainya, butuh berbulan-bulan bisa setahun. Nilainya 241 miliar, 241,93 miliar di B1 ya. Pada tanggal itu juga itu yang berbentuk investasi portofolio surat berharga, jadi punya asing, duit asing, tapi bentuknya tuh saham, obligasi. Saya ingin katakan sekali lagi, jangan mengira obligasi itu hanya SBN. Salah ya, SBN itu salah satu bentuk surat utang atau obligasi. Bentuk dari obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perusahaan swasta mengeluarkan juga dan cukup banyak. Nah, si asing masuk, dia bisa ambil SBN, bisa ambil punyanya swasta, maksudnya ambil beli ya, pegang. Nah, nilainya banyak, 299,55 miliar, hampir 300 miliar dolar. B2. Saya kebayang ya bahwa di pasar modal Indonesia itu banyak sudah milik asing, 300 miliar dolar totalnya, nilainya. Nah, itu kan mudah pergi, beda dengan yang B1 tadi. Mau secepat kilat, ya kilat sih enggak. Itu perlu 6 bulan, 1 tahun. Kalau yang B2 ini ya bisa jam, bisa hari, bisa minggu. Asal ada yang beli, kalau nggak ada yang beli ya nggak bisa pergi. Nah, yang 3 derivatif finansial. Ini ada jenis-jenis transaksi yang bersifat derivatif. Ya. Nah, yang nomor 4 investasi lainnya. Ini juga gede investasi lainnya yang terutama adalah orang asing buat bikin tabungan atau deposito jenis tertentu di bank di Indonesia. Termasuk juga utang dagang, tapi yang banyak adalah simpanan juga. Gitu ya, ini gambaran dari yang tadi. Nah, mari kita mau lihat. Jadi secara neto tetap lebih banyak duit asing di Indonesia dibandingkan duit orang Indonesia di luar. Coba kita lihat dalam bentuk perkembangannya. Di slide berikut, Mbak Rama Mbak Dwi, ini saya nggak bisa tahu ini karena Mbak Rama Mbak Dwi di Jakarta, saya di satu dusun di Brebes, Jawa Tengah. Nah, itu lihat grafik, sudah kelihatan ya Mbak Rama Mbak Dwi ya? Jangan-jangan nggak ada suara nih. Sudah Pak, kelihatan Pak. Oh ya. Saya nggak tahu soalnya, maaf saya. Itu kalau dilihat tadi yang saya katakan slide di depan tadi ditunjukkan oleh yang paling kanan. Yang paling kanan itu kan. Yang paling kanan itu 2019 ada yang oranye itu adalah KFLN, kewajiban finansial luar negeri milik asing yang ada di Indonesia. Yang biru adalah milik Indonesia yang ada di luar. Nah, kemudian yang abu-abu garis itu adalah netonya. Nah, kalau mau tahu lihat ke belakang, gitu toh. Nah, ternyata kalau kita lihat secara neto dari 2000 sampai dengan 2009 itu memang ada peningkatan posisi, tetapi maksudnya peningkatan posisi itu lebih banyak duit yang masuk ke sini. Kemudian meningkat lagi sampai dengan 2014. Nah, 2014 ke sini sebetulnya secara neto kita berkurang ya. Secara neto berkurang. Sebabnya apa? Bisa nggak melihat dari gambar? Ternyata sekalipun yang oranye itu bertambah pelan dan sesekali melandai, ternyata yang birunya naiknya lumayan. Artinya orang Indonesia yang investasi ke luar negeri itu di 5 tahun terakhir ini cukup banyak ya, saya ingatkan. Dan salah satu bentuknya adalah menyimpan uang di perbankan luar negeri. Itu bisa ya, ini gambar yang tadi tabel di slide sebelumnya itu adalah khusus yang 2019 yang kanan. Ini gambar keseluruhannya dari 2001. Tapi ringkasannya saja yang wajib dan finansial. Mari kita lihat rinciannya. Nah, rinciannya begini, cuma saya potong tahunnya biar nggak terlalu banyak grafiknya. Tadi yang kotak di atas tadi ya khusus kewajiban, berarti kewajiban di atas tadi nomor B ya, Mbak Rama ya, saya nggak lihat soalnya ini. B kan aset, B kewajiban. Yang kewajiban itu terdiri dari 3 jenis, sebetulnya 4 kan di atas tadi, tapi yang kita cantumkan di sini yang 3 saja, yang derivatif kecil tidak kita cantumkan. Nah itu 3
yang oranye adalah investasi langsung, yang abu-abu adalah investasi portofolio, yang kuning adalah investasi lainnya. Ingat, ini duit asing yang ada di Indonesia dan bentuknya 3 macam itu, 4 macam dengan derivatif. Totalnya 711.566, 711,57 miliar. Nah, sebelumnya lihat tahunnya. Ya, kita udah lama duit orang banyak di sini. Tapi dilihat perkembangannya sebetulnya tidak ekstrim juga. Naik tapi datar naiknya itu sama tiap tahun ke tahun, kurang lebih beberapa persen. Nah, yang menarik nanti kita lihat dari unsur-unsur yang 3 biji batang itu. Coba sepintas saja tanpa nggak usah terlalu analisis dalam. Itu kelihatan tuh. Yang oranye, nah, oranye itu investasi langsung ya. Orang mendirikan pabrik, orang beli perusahaan, orang menambah pabriknya di Indonesia, udah punya ditambahi di investasi tambahan, atau membeli perusahaan AC lain, dia sebelumnya punya saham cuma 50, gua beli lagi deh biar 100% punya gua, kira-kira begitu. Itu investasi langsung. Itu lihat, dari 2015 sampai dengan 2019 yang oranye itu datar ya. Malah sempat turun di 2017 dan 2018. Nah, sementara yang abu-abu itu investasi tapi portofolio surat berharga. Ya, masuk beli saham, beli obligasi tadi. Nah, tapi untuk bisa keluar sewaktu-waktu. Ingat, catatan tahunannya sudah kita pelajari di waktu kita belajar transaksi finansial. Ini posisi akumulasinya pada akhir tahun yang bersangkutan. Bukan selama setahun ya, akhir tahun yang bersangkutan. Nah, lihat yang abu-abu itu. Betapa bahwa asing lebih banyak memegang, betul kan? Lebih banyak memegang surat berharga dibandingkan investasi langsung. Secara ekstrim bandingkan 2019 dengan 2012. Sebenarnya saya bisa bandingkan dengan 2001 ya. Perhatikan yang 2019 itu, yang abu-abu lebih tinggi daripada investasi langsung. Nah, yang di 2012 itu investasi langsung lebih besar daripada investasi portofolio. Ini pertanyaan besar buat ekonomi Indonesia ya. Kenapa asing lebih suka di portofolio dibandingkan dengan investasi langsung? Saya kira begitu. Nah, di slide berikut kita coba tahu juga bagaimana dengan perilaku orang Indonesia berinvestasi ke luar negeri. Tadi kan orang asing berinvestasi ke sini. Nah, di situ juga menarik. Bahkan lebih menarik daripada KFLN. Ternyata selama 5 tahun terakhir ini luar biasa meningkatnya. Yang hitam itu menunjukkan peningkatan total ya, apapun bentuk investasi orang Indonesia. Itu ternyata cukup signifikan. Bisa saja kita menduga, wah ini berarti era pemerintahan yang sekarang, yang kemarin 5 tahun, itu membuat orang kaya lebih banyak sehingga bisa investasi ke luar negeri itu bisa. Ya, kita harus tahu informasinya. Bisa juga mereka mulai membagi risiko. Oh, ini kalau semua duit gua taruh di Indonesia rawan, itu bisa. Saya katakan bisa ya, jangan judge ini, bisa saja kita analisis. Bisa juga di beberapa negara lain lebih menarik gitu. Sehingga memberi laba lebih banyak, maka saya membagi. Semua pengusaha tidak mau main satu keranjang, ya 2-3 keranjang, nggak bisa disalahkan. Nah, menarik juga kalau kita lihat bentuknya yang macam-macamnya. Cuma bedanya dengan KFLN, di AFLN ini, di aset ini, si cadangan devisa berarti kan miliknya Bank Indonesia. Maksudnya dalam penguasaan Bank Indonesia, itu dianggap juga aset. Dia tidak berada di luar negeri, ada di sini, tapi dianggap aset finansial luar negeri. Masuk ya? Jadi sebenarnya kalau kita mau murni membandingkan PII, ya itu dibuang dulu cadangan devisanya. Cuma saya tidak ingin saudara-saudara bingung nanti baca publikasi Bank Indonesia. Karena dalam publikasi Bank Indonesia, AFLN itu 3 tadi, investasi langsung, portofolio, investasi lainnya, tapi yang milik Indonesia di luar negeri, ditambah dengan cadangan devisa yang menjadi dalam penguasaan Bank Indonesia. Jadi 4-4-nya. Jadi kalau membandingkan yang 3 kuning, yang 3 itu, coba lihat oranye, orang Indonesia ya juga dalam 5 tahun terakhir ini kan, dari 2014, 15, 16, 17, 18, banyak investasi keluar. Menariknya lagi, abu-abu. Abu-abu itu portofolio. Meskipun tadi di Indonesia menarik buat asing untuk berinvestasi portofolio, orang Indonesia tetap melakukan strategi alokasi manajemen keuangan dia untuk tetap naruh di luar negeri dan jumlahnya juga naik.
Jadi agak beda memang. Orang pemilik modal besar itu nggak sama dengan pemilik modal kecil berpikirnya. Keuntungan satu hal, risiko hal lain, macam-macam argumennya. Nah, juga menarik, nah ini yang paling menarik bahkan menurut saya, yang kuning investasi lainnya. Kuning Anda lihat, yang kuning itu kan naiknya besar. Artinya apa? Artinya orang Indonesia banyak menaruh duitnya di perbankan luar negeri, itu loh salah satunya. Kenapa begitu? Ya saya tidak termasuk, jadi saya nggak tahu. Tapi saya challenge nih, sebagai ekonom kita bisa mengutak-atik itu artinya apa. Dan kita belum tahu nih 2020. Sudah ada sih data triwulan 1, tapi belum signifikan. Nanti saya sangat menunggu data triwulan 2-nya bagaimana. Apakah perubahannya mendasar? Itu AFLN ya. Jadi KFLN, lalu AFLN. Nah, mari kita lihat jenisnya, kan 3. Ini mudah-mudahan juga memperjelas yang dulu waktu kuliah saya tentang transaksi finansial yang saya sendiri merasa kok agak membingungkan. Nah, ini kita lihat jenis lagi, yang jenis saja, investasi langsung. Si investasi langsung ini kan ada yang dilakukan oleh orang luar negeri, pihak asingnya investasi di sini, ada orang Indonesia yang melakukan investasi langsung di luar negeri, di Vietnam kah, di Singapura kah, di Amerika kah, even di Cina. Jadi jangan salah ya. Nah, kita punya orang-orang kita ada investasi di Vietnam, di Thailand. Nanti Anda bisa terkejut. Investasi di Vietnam, di Thailand ya terkait pertanian, yang sebagian produk pertaniannya itu kita impor. Ya, itu bisnis masalahnya. Nah, mereka cari laba ya, pemerintah yang harusnya buat aturan yang tepat. Tidak merugikan mereka, tapi menguntungkan rakyat Indonesia. Belum nyampe sana kayaknya kebanyakan kebijakan kita. Nah, kembali ke posisi investasi langsung, Anda lihat yang oranye. Ya, berarti kan ada tadi sama tuh angkanya dengan investasi langsung yang masuk ke sini, yang sedang ada di sini pada tanggal 31 Desember. Sedangnya, kalau saya bicara posisi berarti sedang ada. Kalau saya bicara transaksi atau arus, itu berarti selama 1 tahun berapa yang masuk. Beda ya. Penghasilan saya 25 juta sebulan, rekening saya isinya 1 miliar. Kan itu kira-kira cara menilai. 241 miliar, kemudian duit investasi langsung orang Indonesia di luar senilai 88 miliar, ya masih banyak yang di sini lah. Nah, kita lihat keluarnya. Menarik kan? Abu-abu itu turun. Abu-abu itu netonya ya berarti ya. Saya nggak ada melihat bahwa ketika kita berteriak bahwa mari masuk, kami kasih kemudahan investasi, datanglah siapa yang mau menentang investasi, hadapi peraturan gitu misalnya kan, itu maksudnya biar banyak masuk ke sini, tetapi pada saat bersamaan orang Indonesia juga pergi investasi keluar, berarti kan dia tertarik juga dengan iklan di negara yang dia datangi, kan masing-masing coba menarik investasi. Nah, netonya kita turun sebetulnya selama 5 tahun ini. Mungkin kalau secara tidak melihat sektornya, kenapa kita tidak bujuk saja orang-orang Indonesia, bu ya jangan investasi di Vietnam, bu di sini saja, kan bisa begitu. Tetapi tentu itu juga tidak benar, analisis bersifat generik begitu. Nah, dia investasi apa di sana? Di sini ditawarkan apa? Tapi saya sebagai ekonom makro ya cuma melihat saja, oh itu berarti secara total sebetulnya selama 5 tahun ini harusnya tidak menggembirakan. Totalnya netonya justru berkurang. Gitu ya, investasi langsung. Mari kita lihat investasi portofolio. Nah, beda dengan investasi portofolio, rupanya kita menjual surat berharga negara, kemudian korporasi swasta kita yang tax dan maupun yang Telkom, yang sel itu yang paling laku, atau Cibank, bank BUMN, bank siapapun yang membuat surat utang ke pasar modal, ternyata asing tertarik beli, terutama juga SBN kan, surat berharga negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masuklah duit ke sini untuk membeli atau memiliki surat berharga kita. Namanya investasi portofolio kewajiban kan, yang oranye. Nilainya sudah saya katakan di depan tadi hampir 300 miliar dolar. Nah, sekalipun diimbangi juga ada orang Indonesia yang beli saham di pasar modal Hong Kong, di Amerika, di Wall Street atau di Singapura, itu tetap nilai birunya cuma 21,78 miliar. Sehingga netonya tetap gede. Ini menarik ya, diingat dengan slide sebelumnya tadi. Untuk sementara hanya dari data yang begini, asing lebih suka masuk ke Indonesia dalam bentuk investasi portofolio. Gitu ya. Itu pertanyaan besar buat ekonomi Indonesia. Lalu satu jenis lagi yang besar namanya investasi lainnya. Saya ingatkan investasi lainnya itu yang terutama adalah simpanan dan deposito di bank.
Jadi orang asing ditaruh di sini atau Indonesia yang di negara lain. Selain itu memang ada soal utang dagang. Utang dagang itu kan kredit supplier, DP, uang muka, dan sebagainya. Nah, mari kita bicara investasi lainnya. Itu lihat yang orang sini juga, orang asing juga suka, tetap belakangan ini selama 4 tahun terakhir juga cenderung naik tuh sampai 169,88 miliar. Nah, pada saat yang bersamaan diimbangi dengan orang Indonesia yang naruh duit di luar negeri, di bank luar negeri yang biru, ya toh, sehingga seimbang. Nah, setelah dari 2015 ke 16 turun, kemudian datar. Nah, saya sedikit menggoda Anda, silakan nanti Google cari-cari, loh, waktu teks amnesti gimana? Nah, gitu loh, katanya pada balik. Ya, silakan dicek. Balik berapa, pergi lagi berapa. Itu betul ada yang balik. Memang dibandingkan manusia, modal finansial itu lebih mobile ya. Saya 3,5 bulan untuk pulang ke Jakarta, diangkut dengan angkutan khusus dipindahnya ke Brebes. Di sini sudah diberi SOP juga. Nanti kalau saya mau pulang Jogja harus diantar mobil sendiri, terus ditungguin. Kalau dijemput lagi nggak boleh naik. Wah, si modal hitungan jam bisa pulang pergi, gitu kira-kira ya. Dan nggak bisa dilarang kalau modal, karena dia tidak menularkan corona. Kalau ya, orang mungkin ditakutkan. Perhatikan itu. Ini menarik ya. Ada kecenderungan orang Indonesia melakukan penyimpanan uang di negara lain. Itu menarik. Nah, kita tidak tahu 2020 arus netonya bagaimana. Saya ingatkan kembali kemarin saya sudah katakan selama bulan April Mei ini ada beberapa gejala yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi data akumulasi kan ini, data totalnya belum sampai keluar. Nanti kita tunggu. Nah, lalu investasi portofolio dan investasi lainnya 2 ya, di luar kan 3 tadi. Sebetulnya 4, tapi karena derivatif ini kecil saya tidak bahas. 3, investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. 3-tiganya ini ketika dia milik asing ada di Indonesia, ya toh, Anda yang kita bayangkan dia gampang keluar gitu loh. Meskipun gampang masuk juga, tergantung kredibilitas kita. Nah, 3-tiganya jumlahnya berapa? Jadi investasi langsung nggak dihitung. Kalau 711 tadi bertiga. Nah, sekarang kalau cuma berdua, itu nilainya 469,43 miliar dolar. Ya. Yang biru itu, 469,43 miliar dolar. Modal asing yang ada dalam bentuk investasi portofolio dan investasi lainnya. Mudah keluar dan mudah masuk. Pada saat yang bersamaan, kita punya cadangan devisa. Nah, mulai masuk toh. Kenapa? Ini versi saya ya. Biasanya jarang ada yang membuat. Saya belum tahu ada ekonom lain atau Bank Indonesia mengeluarkan data ini bersamaan. Tapi semua data dari Bank Indonesia. Nah, pikiran saya sederhana. Ini kan punya orang di sini kan, dan gampang pergi. Kalau dia mau pergi, kita punya duit yang ganti. Gitu. Meskipun ini tidak fair. Karena yang namanya investasi portofolio, dia mau pergi. Kalau nggak ada yang beli, nggak bisa pergi. Ini misalnya asing punya SBN 100 miliar dolar ya, saya pokoknya mau pergi ya, kalau nggak ada yang beli ya nggak bisa, lalu dulu beli kok. Nah, tetapi secara hipotetis kan bisa kita anggap dia bisa pergi. Nah, maka luar biasa ya, cadangan devisa kita itu hanya sekitar sepertiga sampai sepertiga itu, 1/4 kurang sedikit dari total kewajiban, gitu loh. Ini kurang ideal sebenarnya. Dan kecenderungannya yang devisa kita sudah bahas kemarin, meskipun naik tapi landai kan naiknya. Ini sampai akhirnya cuma 130. Nah, sementara yang posisi kita belum tahu nanti. Nah, begitu, maka saya simpulkan secara umum. 1, bahwa kita telah belajar catatan akumulasi dari arus masuk dan keluar modal finansial pada tanggal tertentu tampak pada posisi investasi internasional. PII. Kalau tambah Indonesia jadi I-nya 3. PII. Jadi PII Indonesia secara neto pada akhir 2019 bersifat minus, artinya bersifat lebih banyak duit orang di sini daripada duit kita di luar, 338,23 miliar dolar. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih jeli dari neto segitu, duit asing yang ada di sini yang berupa kewajiban finansial luar negeri 711, sementara duit Indonesia yang di luar orang Indonesia 373. Nah, ini menjadi kondisi yang cukup selalu membutuhkan manajemen pengelolaan ekonomi negeri ini. Di satu sisi kita mengakui, setidak-tidaknya banyak orang mengakui dan pemerintah menganggap
kita butuh modal asing masuk, terutama modal asing yang investasi, foreign direct investment, langsung ya berarti masuk. Tapi juga pemerintah butuh, gimana jual SBN kalau tidak laku? Kan salah satu yang beli adalah asing. Begitu juga dengan korporasi yang menjual surat utang atau menerbitkan saham tetapi tidak ingin dicampuri manajemennya, sahamnya dipublikkan, itu bisa kan. Nah, tetapi di sisi lain kalau makin banyak asing yang masuk, kita makin rentan, ya enggak? Kalau Anda punya usaha, apapun rumah tangga, kalau posisi tanda petik utang sebenarnya kan, meskipun sifatnya investasi, makin gede porsinya ya Anda rawan kan sewaktu-waktu kalau ada apa-apa. Dan jangan lupa di beberapa kuliah terdahulu kita juga mengingat setiap modal finansial yang masuk minta balas jasa, nggak ada yang gratis. Jadi harus bayar balas jasa atas modal finansial itu yang dicatat dalam neraca pendapatan bulanan. Demikian, tinggal besok satu kali lagi kita bicara utang luar negeri. Dari transaksi-transaksi ini menyebabkan kita memiliki utang luar negeri. Bagaimana utang luar negeri besok kita bicarakan. Jadi mudah-mudahan mulai tergambar, kita sudah bicara PDB, produk domestik bruto, kita bicara tentang produksi, tentang pertumbuhannya, kita bicara tentang tenaga kerja yang memproduksi itu, dan berapa yang tidak bisa dilibatkan, tentang pengangguran, dan kita juga bicara tentang harga-harga dari barang-barang seperti apa sih. Nah, kita sudah 9 kali dan genap 10 kali, besok kita bicara tentang posisi kita, ekonomi kita dengan bertransaksi internasional itu seperti apa. Nah, nanti selanjutnya kita akan bicara hal-hal lain lagi supaya secara 100 kuliah ekonomi ini saya berharap semua itu akan memiliki cara pandang terhadap ekonomi Indonesia. Jadi kurang lebih saya biarpun banyak menyampaikan data, tujuan instruksional umumnya adalah Anda mampu menganalisa ekonomi Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita bisa berjumpa kembali besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.